Udah mulai. Udah berdoa belum? Berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Udah, yang mana lagi? Halaman 5, Pak. Yang mana? Yang sa. Makna apa? Makna qain Binafsi. qaimin Binafsi. binafsi. Makna. Makna. Ini binafsi. Ma apa arti ko ini binafsi berdiri dengan sendirinya. Ma makna qaimin binafsi. Apa arti berdiri dengan sendirinya? Baru dibuatnya di situ. Apalagi makna qaumi binafsi. Makna qaimin binafsi. Iya kan? Makna qaimin binafsi arti qaimin binafsi huwa yaitu atau ialah an naktakida annallaha subhanahu wa ta'ala
yaitu bahwa kami ini bahwa kami meyakini bahwasanya Allah yang Maha Suci dan Maha Ta'ala Maha Tinggi. Wa ta'ala la yahtaju ila say'in. La yahtaju ila syai'. La yahtaju ila syai'in. Jadi artinya yaitu bahwa kami meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang Maha Suci dan Maha Tinggi tidak berhajat kepada sesuatu. Jadi makna qaimin binafsi, apa arti berdiri dengan senata pun kalau nafsi itu sifat yang 20. Sifat wajib. Ini sifat yang keberapa? Yang pertama wujud. Yang kedua kidam. Yang ketiga bako. Yang empat mukhalafatul lil hawa. Ini berarti yang kelima, yaitu qaumin binafsi, berdiri. Jadi Allah itu huwa an naqtaqida annallaha subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in, yaitu atau ialah bahwa kami meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci dan Maha Tinggi la yahtaju ila syai'in, tidak berhajat kepada sesuatu. Artinya Allah itu tidak butuh sesuatu. Kalau manusia butuh dah. Kalau namanya manusia makhluk masih butuh pertolongan orang. Butuh makan, butuh minum. Kalau Allah tidak ada hajat, tidak ada butuh. Karena Allah itu Allah yang maha kaya. Allahu ghaniyun halim. Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Artinya maha memberi. Jadi ini cara mengartikan kitab begini dibuat. Taruh artinya di bawah apa? Makna arti. Qaimin binafsi. Jadi bahasa Arabnya ini, Indonesianya begini. Ini bisa begini. Yaitu naqtaqida. Naqtaqida itu sebenarnya iktikad. Cuma biar mudah dipahami, meyakini. Jadi bahwa kami beriktikad artinya meyakini bahwasanya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi tidak berhajat kepada sesuatu pun. Jadi syai'in sesuatu pun. Berarti apa-apapun Allah itu tidak butuh. Tidak beda dengan manusia. Kalau manusia itu masih banyak kebutuhan. Butuh duit, butuh makan, butuh kawan. Kalau Allah itu makanya punya sifat apa? Wahdaniyat, esa. Jadi Allah itu pun di sifat wajib yang lain itu ada situ laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sepertinya sesuatu pun. Jadi tidak ada yang seperti Allah, manusia, bahkan seluruh makhluk dia wahdaniyat, esa jatnya. Kalau kita manusia masih ada mirip-mirip. Kamu ngirim ke itu mungkin matanya, ini ngirim mungkin hidungnya, kan itu. Tapi kalau Allah tidak ada yang mirip, tidak ada seperti dia. Satu pun tidak ada. Tapi kalau manusia, hewan yang lain masih ada mirip-mirip. Pamannya sapi.
sapi si anu ngirim ke sapi si anu, kan ada itu kan, mungkin warnanya. Tapi kalau Tuhan tidak ada. Makanya laisa kamitsli syai'un, tidak ada seperti dia atau seumpama dia sesuatu pun. Nah ini. Jadi sifat yang kelima ini, qaulun bi nafsi, Allah itu tidak butuh atau tidak berhajat kepada sesuatu pun. Beda manusia makhluk. Kalau sapi butuh minum, butuh tak? Butuh. Sapi butuh makan tidak? Butuh. Butuh. Sedangkan Allah itu tidak butuh itu. Makanya orang dulu bertanya kepada Muhammad tentang silsilah Tuhanmu. Kata orang Quraisy, orang kafir, apa kata Rasulullah? Dijawab dengan ayat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahada, Allahus samada, lam yalida walam yulada. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Allahus samada, Allah itu tempat bergantung. Lam yalida walam yulada. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak. Nah, baru ayat terakhir apa? Surah Al-Ikhlas. Sesudah lam yalid walam yulada, walam yakul lahu kufuwan ahada, dan tidak ada kesetaraan sesuatu pun kepada Allah, karena Allah itu segalanya maha. Makanya Allahus samad, tempat bergantung, tidak ada tempat lain. Kalau kita bergantung kepada manusia itu belum pasti, tapi kalau kepada Allah itu pasti, karena semua sifat Allah itu punya maha. Allahu Akbar, Allah maha besar. Baru Sami'un, mempunyai sifat maha mendengar. Basiron atau basoro, mempunyai sifat maha melihat. Jadi nanti jangan, kalau ada orang mengaku Tuhan tapi ngirit manusia atau ngirit makhluk, berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada yang mirip kepada sesuatu pun. Kalau ada ngaku Tuhan tapi makan dan minum, berarti bukan Tuhan. Berarti sama dengan makhluk, berarti dia bukan Tuhan. Jadi harus yang ditanamkan pertama itu adalah akidah. Tahu arti akidah? Keyakinan. Itu harus kuat. Yang pertama itu ditanamkan dalam hati kita, diri kita sebagai Islam, akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu. Maka paspor orang masuk Islam apa? Baca syahadat. Membaca syahadat. Jadi syaratnya kalau nak masuk Islam harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Nah, itu. Kalau orang sudah bersyahadat, berarti dia sudah Islam. Kalau masalah di dalam hati kan orang tidak tahu. Cuma Allah yang tahu. Ya mana tahu aku apa di dalam hati kalian? Entah nak makan bakso, entah tidak nak belajar. Nah itu. Jadi makanya perlu. Jadi ini caranya untuk mengartikan kitab biar mudah. Jangan salah taruh. Kalau ini ke sini nanti ini artinya ini salah paham. Karena selain banyak model itu. Makanya sekarang aku tulis. Nah, biar tahu, oh anna, oh artinya ini. Allah, oh artinya Allah. Subhanahu, oh artinya yang maha suci. Wa ta'ala, oh artinya yang maha tinggi. La, oh artinya tidak. Yahtaju, oh artinya berhajat. Berarti la yahtaju, tidak berhajat. Ila kepada sayun sesuatu pun. Nah, berarti ini. Jadi di bahasa Arab pun ilal c itu juga. Bisa kepada, bisa ke, disingkat. Iya kan? Ana ashabu ilal madarasati. Saya pergi ke sekolah. Nah, sekolah. Ilahnya dari ke aja dipakainya, tidak pakai padanya. Ke. Ini harus pakai pada, kepada sesuatu. Kalau pakai ke aja tidak bagus. Ke sesuatu kan tidak cocok. Harus pakai pada, kepada sesuatu. Tapi kalau berwasa untuk menunjukkan ke tempat, kayak tadi bahasa Arab, ana ashabu ilal madarasati, saya pergi ke sekolah. Tidak cocok, saya pergi kepada sekolah, kan tidak pas. Harus ke, disingkat. Saya pergi ke sekolah. Nah, begitu. Jadi makanya kalau kalian muda ilmu itu masuk menyerap, jadi simak. Orang guru baca, kita ikut dalam hati. Maka kalau membaca satu persatu, nah, oh ini artinya, makna, oh artinya ini, saya itu. Jangan baca, nah, kok ini tidak tahu yang mana baca.
yang dibacanya, yang ditunjuknya sini, yang dibacanya di sini. Jadi harus tahu. Nanti siapa disuruh satu persatu membaca ke depan tunjuk. Ma makna qaimin binafsi. Nah itu. Apa arti berdiri dengan sendirinya? Nah umpam. Baru makna qaimin binafsi. Arti qaimin binafsi wa yaitu atau ialah an naktakidah bahwa kami meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah yang maha suci dan maha tinggi la yahtaju ila syai'in tidak berhajat kepada sesuatu. Nah, jadi tahu oh ini artinya ini. Kalau kamu baca ini lurus sampai ke sini tidak tahu kemana lawannya. Jadi harus ini. Kami dulu pesan zaman dulu inilah kalau bahasa kami dopit. Kalau kini kan memaknai. Nah, dopitnya aja ini. Ini enak, Al-Quran sudah banyak artinya satu persatu. Nah, Al-Quran ada artinya kan? Kalau dulu zaman kami tidak ada Al-Quran yang pakai arti, belum ada masuk. Kalau kini enak, apalagi zaman kini zaman modern. Semua ilmu sudah di dalam genggaman di HP. Tengok di HP Google. Dalil tentang makan minum ada nanti keluar. Iya kan? Nah. Pamannya kalau hobi lagu kucing garong keluar itu kelak. Iya kan? Nah, cuma kita ini jangan salah manfaatin. Banyak orang di HP itu dibilangnya merusak. Kalau menurut aku bukan merusak, orang yang itu yang rusak sendiri. Tergantung. Kalau kita nengok yang negatif, jangan ditonton. Kalau nengok yang positif kayak dakwah, pengajian, ya tonton. Tidak apa-apa. Kan ada situ di HP bacaan Al-Quran kan? Nah, dia baca. Ini yang dibacanya yang porno, ya berdosa. Jadi maka HP itu semata-mata bukan untuk merusak, tapi untuk mempermudah. Cuma banyak orang rusak karena HP, karena dia yang salah pilih, dipilihnya tidak cocok, salah pergunakan. Nah, itu. Nah, coba siapa yang sudah selesai? Baca. Jadi nanti kalau sering kalian disuruh baca ke depan, lama-lama baca lancar, baca Al-Quran lancar, karena huruf semuanya sama. Nah, tunjuk. Anallaha subhanahu syai'in. Apa artinya? Bahwa kami meyakini bahwasanya Allah yang maha suci dan maha tinggi tidak berhajat kepada sesuatu. Nah, udah. Siapa lagi? Nah, coba maju ke depan. Tunjuk. Apa? Ma. Masa makna kingin katanya? Apa arti berdiri dengan sendirinya? Makna ini nah udah ada barisnya. Nah ini nahu wa ta'ala. Berhajat
Qaimin binafsi. Ini Binafsi. binafsi. Nah, Apa arti berdiri dengan sendirinya. sendirinya? Nah, makna qaimin binafsi. Binafsi. Nah, arti berdiri dengan sendiri. Sendirinya. Nah, Wa an annallah. naqtaqida Naqtaqida annallah. annallaha Annallaha subhanahu subhanahu wa ta'ala wa ta'ala. itu la La yahtaju la yahtaju ila ila sayyid. syai'in. Apa artinya itu? Yaitu ialah Bahwa kami meyakini bahwasanya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi tidak ia berhajat ia berhajat kepada sesuatu pun. pada sesuatu. Udah, dia kan padahal belum Al-Quran kan? Lah mulai dia lancar. Kalau sudah sering diuji lah, siapa lagi? Itu nah. Jadi kalau lancar baca ini, lancar baca Al-Quran karena hurufnya semua huruf hijaiyah. Ma makna qaimin binafsi. Nah, Apa arti berdiri? naqtaqida wa ta'ala la yah. Arti berdiri dengan sendirinya yaitu ialah bahwa kami meyakini bahwasanya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi tidak Ia berhajat berhajat kepada sesuatu pun. suatu pun. Nah, udah. Karena mulai lancar. Siapa lagi yang itu nah, paling belakang? Nah, Makna qaiman qaimin. qaimin binafsi. Nah, Apa arti berdiri dengan sendirinya? ya. Makna Qaimin. maimin. Ko bukan naimin. Makna Makna imin qaimin binafsi. Wa naqtaqida Allah an naqtaqida wa anak takida anallah subhanahu wa ta'ala la yahtaju taju ila sayin. yaitu atau ialah bahwa Kami meyakini bahwasanya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi tidak ia berhajat ia berhajat kepada sesuatu pun. pada Sesuatu pun. Nah, udah. Jadi itulah yang kelima, sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? 20. Ini yang kelima. Nah, makanya ini tidak mungkin manusia punya sifat itu. Karena manusia itu lemah, punya batasan. Pandangan manusia ada batasan tidak? Nah, kita nengok ke sebelah ditutup batasan apa? Ada dinding, berarti tidak nampak. Sedangkan Allah nampak dia. Nah, kalau manusia pendengarannya terbatas tidak? Nah, sedangkan Allah tidak terbatas. Orang yang di mana situ Kabupaten Selatan itu didengarnya. Nah, semut di dalam batu hitam di lubang, kan semut hitam di tempat yang hitam kan gelap. Kita kan tidak nampak, tetapi Allah nampak karena Allah itu segalanya maha. Di bidang ada pun dia maha, semua maha. Kalau di Indonesia ini cuma satu yang maha, apa? Mahasiswa. Karena di atas mahasiswa tidak ada sekolah lagi. Kalau ini kan siswa, siswi, SMA, siswi, pelajar, apa segala macam. Kalau udah kuliah disebut mahasiswa. Nah, paling besar berarti dia. Habis mahasiswa ada lagi. Maka situ ada disebut mahasiswa atau mahasiswi. Itulah namanya jenjang urutan belajar dari TK, PAUD, SD atau MIN, MI, SMP atau MTS,
Aliyah atau SMA sampai ke perguruan tinggi. Jadi inilah gunanya, apa perbedaan sekolah di pesantren dengan di umum? Ya jauh. Karena di umum itu ada belajar umumnya, kalian pun ada belajar umum kan? Fisika ada, IPA ada, semua ada. Tapi di umum ada juga agamanya, tapi dikit. Kalau kami dulu di pesantren itu pelajaran umumnya cuma 25%. Lainnya itu agama, pelajaran agama 75%. Jadi dulu paling yang ada biologi, IPA, bahasa Inggris. Nah, itu paling itu yang ada. Lainnya itu agama semua. Kenapa? Supaya ditaruh di pesantren itu akhlaknya lebih bagus. Ada tak pesantren yang muridnya yang perempuan tidak berjilbab? Tidak ada. Harus berjilbab. Kalau sudah biasa berjilbab di pesantren, nanti keluar pesantren pun akan berjilbab. Artinya malu, tidak biasa. Nah, tapi kalau sudah biasa tidak berjilbab, kemana-mana tidak malu lagi tidak berjilbab, karena terbiasa. Makanya orang dulu kita itu, gaya kita, orang tua kita dulu dibuatnya, kalau anak masih kecil dia mau berbaju pasti bilangnya malu kan katanya. Akhirnya sampai besar kita malu tidak berbaju. Dari awal dari dini sudah diajari malu. Ada orang dulu itu memang dari dulu berbaju sampai sekarang tidak berbaju karena tidak biasa, tidak malu lagi. Ibaratnya lah tradisi di situ. Nah, maka itu dipahami. Satu, kalian kalau bisa tamat dari pesantren itu minimal. Kalian kelas 1 kan, 1 sanawiyah. Nah, kemarin ku tes kelas 3 tidak ada yang hafal Iqra. Surah Al-Alaq. Bukan kita menjengkali. Mulai dari itu karena keinginan orang-orang yang duluan dari kalian itu kurang. Kenapa orang tua nyuruh ini sekolah pesantren? Supaya kalian bisa mendoakan. Iya kan? Nah, bisa sholat, tahu sholat ini, doakan orang tua. Karena mendoakan orang tua itu sama dengan berbakti. Pernah tidak kalian, orang tua kita dulu itu, kalau waktu kita kecil nangis tengah malam, dia terbangun walaupun lelah. Tapi pernahkah kalian bangun tengah malam untuk mendoakan dia? Nah, pernah kan? Ya ada yang tidak pernah. Nah, karena salah satu orang tua yang diharapkan nanti kalau dia mati itu salah satunya adalah doa seorang anak yang soleh dan soleha, awaladin solehin ya daulah. Ya macam kalian soleh, senang. Jadi jangan memanggil orang tua ke sekolah karena masalah, tapi panggil orang tua kamu karena prestasi. Bangga dia. Yang utang yang banyak tidak terasa dia. Tapi kalau kalian manggil orang tua apa? Kasus. Utang yang 2.000 terasa dia. Jadi jangan mengecewakan orang tua. Jadi menuntut ilmu itu biar mudah menyerap, harus taat pada orang tua, bakti pada orang tua, taat pada guru, hormat sama guru. Itulah makanya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Baguskan takwamu, sifatmu, perangaimu, hatimu, tingkahmu. Artinya bersihkan hatimu dari yang negatif. Nanti wa yu'allimukumullah, Allah yang mengajarimu. Kalau Tuhan mengajari apa lagi? Dengan cara apa Tuhan mengajari? Bukan dibisikkan, tapi dibukakan pintu-pintu ilmu kebaikan, mudah menyerap. Tengok sahabat Rasulullah, pernah sekolah, tidak ada sekolah zaman dulu kan? Tapi ilmuannya Ali bin Abi Thalib. Zaman kini ada sekolah. Ini waktu hafal. Tidak hafal. Coba.
Kenapa terbalik-balik? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Baru alam yajidaka yati mang fa'awa wa wajadaka dollang fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Baru fa'ammal yati takohar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, jadi ini apa yang hafal? Apa hafal? Surah At-Tin. Nah, coba. Ada apa, Pak? Ya ada apa-apa dia kalau dah hafal hafal ya besok-besok. Masa 3 tahun di pesantren buat 2 sampai An-Nas dah hafal? Cuma hafal makanan berapa kali sehari? Nah, coba. Nah, terus innal ladzina amanu wa amilus solihati falahu. Nah, terus. Ah. Pama? Ah. Alai